Produsen otomotif asal Jepang, Suzuki dikabarkan sedang menyiapkan mobil listrik berukuran compact untuk bersaing dengan deretan kendaraan listrik berharga terjangkau dari pabrikan China di pasar global. Suzuki berencana meluncurkan versi produksi mobil konsep Vision e-Sky di pasar Eropa pada 2027. Mobil listrik tersebut akan hadir dengan dimensi yang lebih kecil dibandingkan sejumlah pesaingnya seperti BYD Atto One maupun Honda Super One. Vision e-Sky akan dipasarkan di Inggris dengan bandrol sekitar 20.000 pound sterling atau setara sekitar 483 juta rupiah. Dan setelah meluncurkan Vision e-Sky, Suzuki disebut akan memperkenalkan kendaraan listrik ketiganya pada 2029 datang. Manajemen Suzuki mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan semakin kuatnya dominasi produsen mobil listrik asal China. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memastikan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis akan mulai diterapkan secara penuh pada 1 September 2026. Saat ini kebijakan ekspor satu pintu masih berada dalam tahap transisi setelah PT Danantara Sumber Daya Indonesia resmi beroperasi sejak 1 Juli 2026. Prabowo menegaskan pembentukan sistem ekspor satu pintu merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola ekspor sekaligus menutup celah praktik under invoicing. Meski di awal sempat mendapat kritik, Prabowo mengungkapkan kebijakan tersebut kini mulai mendapat pengakuan dari berbagai pihak di luar negeri sebagai langkah yang tepat dalam memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas. Prabowo mengklaim sejak resmi beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar Amerika. Dengan ekspor sumber daya alam satu pintu, ya, kita mengadakan tahap transisi dan kita harapkan nanti 1 September 2026 implementasi penuh. Kemudian proses ini semua akan membuat kita benar-benar paham benar kemana uang kita. Jadi kita sekarang tegakkan, dan saya terima kasih saya dapat laporan dari saudara Rozan, CEO dari Danantara, ya, bahwa baru 1 bulan 2 minggu bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar. Dalam 1 bulan 2 minggu, saudara-saudara. CEO Danantara, Rosan Roslani, menjelaskan lebih rinci mengenai capaian PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang telah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar Amerika. Salah satu perubahan utama yang dilakukan DSI adalah mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga yang sebelumnya masih terpisah-pisah sehingga pemerintah dapat memantau aktivitas ekspor secara lebih menyeluruh. Chief Executive Officer Danantara Rosan Roslani menjelaskan lebih rinci mengenai capaian PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang telah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar Amerika Serikat dalam waktu sekitar 1,5 bulan beroperasi. Menurut Rosan, salah satu perubahan utama yang dilakukan DSI adalah mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga yang sebelumnya masih terpisah-pisah sehingga pemerintah dapat memantau aktivitas ekspor secara lebih menyeluruh. Rosan menjelaskan seluruh data tersebut kini dikumpulkan ke dalam satu platform sehingga dapat dibandingkan secara langsung. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat melihat kesesuaian antara harga ekspor yang dideklarasikan eksportir dengan harga acuan atau indeks komoditas. Jadi kita mulai dari 1 Juni sampai Juli pertanggal minggu lalu, ya, itu kan kita udah bisa menarik data dari semua instansi atau kementerian, dari baik dari Bea Cukai, baik dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian SDM, terus ada yang lain, lupa, ada berapa instansi lain. Yang selama ini biasanya mereka tidak terkonsolidasi. Rosan mencontohkan komoditas turunan kelapa sawit seperti RBD, refined bleach deodorized palm oil.
Sebelum sistem terintegrasi diterapkan, terdapat selisih yang cukup besar antara harga yang dilaporkan eksportir dengan indeks harga. Sejak sistem mulai diberlakukan, selisih tersebut mulai menyempit. Jika sebelumnya rata-rata mencapai lebih dari 30%, kini perbedaan antara harga deklarasi dan indeks sudah jauh lebih kecil. Tim Liputan IDXNO. Pemirsa, kelompok Houthi asal Yaman yang didukung Iran pada Senin kemarin mengumumkan langkah blokade maritim terhadap Arab Saudi. Menurut Wakil Kepala Kantor Media Houthi, Nasruddin Amer, kapal yang terkait dengan Arab Saudi akan dilarang melintasi Selat Bab el-Mandeb yang terletak di ujung selatan Laut Merah. Adapun Laut Merah telah menjadi jalur pelayaran sangat penting untuk pengiriman minyak dari Arab Saudi. Hal itu karena perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah menyebabkan penutupan Selat Hormuz di Teluk Persia. Juru bicara militer kelompok Houthi Yahya Saree mengatakan blokade laut yang dilakukan Houthi terhadap Arab Saudi merupakan tindakan balasan terhadap langkah Arab Saudi yang sebelumnya melakukan blokade terhadap Yaman. Saree menyebut blokade yang dahulu dilakukan Arab Saudi telah memperparah penderitaan warga Yaman. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا بما فاقم معاناة شعبنا العظيم حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك، وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مسوغ قانوني أو إنساني وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. Andy Burnham resmi memulai tugasnya sebagai Perdana Menteri Inggris sejak hari Senin kemarin. Sebelumnya pada pekan lalu, Burnham terpilih menjadi pemimpin Partai Buruh secara aklamasi tanpa tandingan dan tanpa pemungutan suara di internal partai. Ketua Partai Buruh Andy Burnham resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris menggantikan Sir Keir Starmer. Transisi kepemimpinan ini disahkan setelah Raja Charles III menerima pengunduran diri Starmer di Istana Buckingham pada Senin kemarin. Di hari yang sama, Andy Burnham langsung menyampaikan pidato pertamanya sebagai Perdana Menteri di kompleks kantor pemerintahan Inggris Downing Street, London. Mantan wali kota Greater Manchester berusia 56 tahun tersebut menjanjikan rencana baru berskala jangka panjang untuk Inggris yang akan diluncurkan pada penghujung tahun ini. Selain rencana jangka panjang, Burnham juga menegaskan akan segera memberikan solusi instan terkait beban ekonomi masyarakat. Sebelumnya, naiknya Andy Burnham ke pucuk pimpinan pemerintahan Inggris diwarnai dengan sorotan dari sejumlah media lokal yang mempertanyakan legitimasi mandat bagi Burnham. Pasalnya, Burnham melenggang menjadi Perdana Menteri tanpa melalui proses pemilihan umum. Pada pekan lalu, ia terpilih menjadi pemimpin Partai Buruh secara aklamasi tanpa tandingan dan tanpa pemungutan suara di internal partainya. Berbagi sumber untuk IDXNO.